Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengauditan kelas FC. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Menilai Pengendalian Resiko dan Pelaporan pada Pengendalian Internal. Nah, adapun anggota dari kelompok 4 terdiri dari yang pertama ada Naila Anissa Feria dengan NIM 022, ada Sylvia Dian dengan NIM 195, Putri Ayudila dengan NIM 299, Risma Novita dengan NIM 304, Rofi Romadoni dengan NIM 322, Aulia Naura dengan NIM 334, Ulfa Aulia dengan NIM 758, dan saya sendiri Atala Asyifanaya dengan NIM 760. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana auditor memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian sebagai bagian dari proses perencanaan audit. Nah, untuk audit laporan keuangan, auditor perlu memahami pengendalian yang relevan dengan audit untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Nah, untuk penjelasan berikutnya, mari kita simak presentasi berikut. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Atala Asyifanaya dengan NIM 2019-310760. Saya akan menjelaskan mengenai slide pertama ini. Nah, dari slide pertama ini itu berjudul memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Nah, biasanya standar auditing itu mengharuskan auditor untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang pengendalian internal untuk setiap audit. Nah, pemahaman ini itu perlu dilakukan baik untuk audit pengendalian internal atas pelaporan keuangan maupun audit atas laporan keuangan itu sendiri. Nah, biasanya dokumentasi manajemen merupakan sumber informasi utama dalam memperoleh pemahaman ini. Sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko audit, auditor menggunakan prosedur untuk mendapatkan pemahaman, yang mana melibatkan pengumpulan bukti tentang desain pengendalian internal dan apakah pengendalian tersebut telah diterapkan, dan kemudian menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menilai risiko pengendalian dan untuk audit terintegrasi. Pada umumnya, auditor biasanya menggunakan 4 dari 8 jenis bukti yang sudah pernah kita bahas pada bab sebelumnya, yaitu mengenai bukti audit. Nah, biasanya bukti ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang desain dan implementasi pengendalian. Nah, biasanya bukti itu terdiri dari yang pertama, inspeksi, yang kedua, penyelidikan personel entitas, yang ketiga, melakukan pengamatan karyawan yang melakukan proses pengendalian, dan yang keempat, melakukan kinerja ulang dengan menelusuri satu atau beberapa transaksi. Nah, biasanya hal ini didapatkan dari sistem akuntansi mulai dari awal hingga akhir. Nah, biasanya dalam proses untuk memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian itu terdiri dari beberapa langkah. Seperti yang bisa kita lihat di slide ini, langkah yang pertama adalah mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Dan langkah yang kedua itu menilai risiko pengendalian. Dan langkah yang ketiga, merancang, melakukan, dan mengevaluasi uji pengendalian. Dan langkah yang keempat, menentukan risiko deteksi yang dirancangkan dan melakukan uji substantif. Selanjutnya, auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang desain pengendalian internal. Nah, biasanya bentuk dokumen itu berjenis yang pertama ada narasi, yang kedua ada diagram alur, dan yang ketiga ada kuesioner pengendalian internal.
Nah, seperti yang teman-teman lihat di slide ini. Yang pertama, saya akan membahas narasi atau bisa disebut sebagai rangkaian cerita. Nah, narasi atau rangkaian cerita ini berupa deskripsi tertulis dari pengendalian internal milik klien. Nah, biasanya narasi yang tepat dari sistem akuntansi dan pengendalian terkait itu akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama itu asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Nah, misalnya deskripsi harus menyatakan dari mana pesanan pelanggan berasal dan bagaimana faktur penjualannya dibuat. Yang kedua itu ada berisi tentang semua proses yang terjadi. Misalnya, jika jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan jumlah yang dikirim dengan harga standar yang terdapat dalam file induk harga, maka proses tersebut harus dijelaskan. Berikutnya, yang ketiga adalah disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Nah, dalam proses pengarsipan atau pengarsipan dokumen secara elektronik, biasanya itu mengirimkannya ke pelanggan atau menghancurkannya. Nah, itu harus dijelaskan apakah dikirimkan ke pelanggan atau mungkin dihapuskan. Yang keempat itu adalah indikasi pengendalian yang relevan dengan penilaian resiko pengendalian. Nah, ini biasanya mencangkup pemisahan tugas seperti memisahkan pencatatan kas dari penanganan kas. Yang kedua, otorisasi dan persetujuan seperti persetujuan kredit dan yang lainnya. Yang berikutnya adalah verifikasi internal seperti perbandingan harga jual untuk satu unit untuk kontrak penjualannya, itu seperti apa dijelaskan di bagian ini. Nah, jenis dokumen yang berikutnya adalah flowchart. Nah, apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram dokumen milik klien. Nah, biasanya berisi aliran yang berurutan terkait dokumen dalam suatu organisasi. Nah, bagan alir atau flowchart ini biasanya akan memadai jika mencangkup 4 karakteristik yang sama yang dapat diidentifikasi untuk narasi atau cerita. Nah, bagan alir yang disiapkan dengan baik akan bermanfaat, terutama untuk memberikan gambaran singkat tentang sistem klien. Yang kedua, termasuk pemisahan tugas dan juga membantu auditor untuk mengidentifikasi pengendalian dan kekurangan dari sistem klien. Nah, si flowchart ini itu memiliki 2 keunggulan dibandingkan narasi atau cerita. Yang pertama, itu lebih mudah dibaca. Yang kedua, lebih mudah untuk diperbarui. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia dengan NIM 2019 310758. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya selanjutnya, yaitu mengenai kuesioner pengendalian internal. Nah, kuesioner pengendalian internal ini mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian di setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi defisiensi pengendalian internal. Sebagian besar kuesioner memerlukan jawaban ya atau tidak, dengan jawaban tidak menunjukkan potensi defisiensi pengendalian internal. Dengan menggunakan kuesioner, auditor mencangkup setiap area audit dengan cukup cepat. 2 kelemahan utama menggunakan kuesioner adalah ketidakmampuannya untuk memberikan gambaran umum tentang sistem dan ketidakterapannya untuk beberapa audit, terutama dalam skala yang lebih kecil. Penggunaan kuesioner dan diagram alir atau flowchart sama-sama berguna untuk memahami desain pengendalian internal klien dan mengidentifikasi pengendalian internal serta kekurangannya. Bagan alir memberikan gambaran umum tentang sistem, sementara kuesioner menawarkan daftar periksa yang berguna untuk mengingatkan auditor tentang berbagai jenis pengendalian internal yang seharusnya ada. Nah, selanjutnya yaitu mengevaluasi pengimplementasian pengendalian internal. Selain memahami tentang desain pengendalian internal, auditor juga harus mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang telah diterapkan. Dalam praktiknya, pemahaman desain dan implementasi seringkali dilakukan secara bersamaan.
Nah, berikut adalah beberapa metode umum. Yang pertama yaitu memperbarui dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Kebanyakan audit perusahaan dilakukan setiap tahun oleh CPA yang sama dari perusahaan. Setelah audit tahun pertama, auditor memulai dengan banyak informasi dari tahun-tahun sebelumnya tentang pengendalian internal klien. Hal ini sangat berguna untuk menentukan apakah pengendalian yang sebelumnya tidak beroperasi secara efektif telah diperbaiki. Nah, yang kedua yaitu membuat pertanyaan dari personel klien. Auditor harus meminta manajemen dan personel lain untuk menjelaskan tugas mereka. Pertanyaan yang cermat terhadap personel yang tepat membantu auditor untuk mengevaluasi apakah karyawan memahami tugas mereka dan melakukan apa yang dijelaskan dalam dokumentasi pengendalian klien. Yang ketiga, yaitu memeriksa dokumen dan catatan. 5 komponen pengendalian internal semuanya melibatkan pembuatan dokumen dan catatan. Dengan memeriksa dokumen, lengkap, catatan, dan file komputer, auditor dapat mengevaluasi apakah informasi yang dijelaskan dalam diagram alir, naratif, dan kuesioner telah diterapkan. Nah, yang keempat yaitu mengamati aktivitas dan operasi entitas. Ketika auditor mengamati personel klien melaksanakan aktivitas akuntansi dan pengendalian normal mereka, termasuk persiapan dokumen, catatan, hal ini akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan auditor bahwa pengendalian telah diterapkan. Nah, yang kelima yaitu melakukan penelusuran dari sistem akuntansi. Auditor memilih satu atau beberapa dokumen dari jenis transaksi dan menelusurinya dari inisiasi melalui seluruh proses akuntansi. Pada setiap tahap pemrosesan, auditor mengajukan pertanyaan, mengamati aktivitas, dan memeriksa dokumen serta catatan yang telah diselesaikan dengan menggabungkan pengamatan, inspeksi, dan penyelidikan untuk memastikan bahwa kontrol yang dirancang oleh manajemen telah diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menilai resiko pengendalian. Setelah memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal, auditor membuat penilaian resiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian auditor secara keseluruhan atas resiko salah saji material. Penilaian ini merupakan ukuran ekspektasi auditor bahwa pengendalian internal akan mencegah terjadinya salah saji material atau mendeteksi dan mengoreksinya jika telah terjadi. Titik awal bagi sebagian besar auditor adalah penilaian pengendalian tingkat entitas. Berdasarkan sifatnya, pengendalian tingkat entitas seperti banyak elemen yang terkandung di dalamnya, yaitu di lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan komponen pemantauan, memiliki dampak menyeluruh pada sebagian besar jenis transaksi utama dalam setiap siklus transaksi. Misalnya, dewan direksi yang tidak efektif atau kegagalan manajemen untuk memiliki proses apapun untuk mengidentifikasi, menilai, atau mengelola risiko utama berpotensi untuk merusak pengendalian sebagian besar tujuan audit terkait transaksi. Dengan demikian, auditor umumnya menilai pengendalian tingkat entitas sebelum menilai pengendalian khusus transaksi. Banyak auditor menggunakan pengendalian matrik resiko untuk membantu proses penilaian resiko pengendalian di tingkat transaksi. Tujuannya adalah untuk menyediakan cara yang nyaman untuk mengatur penilaian resiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Tujuan auditor menggunakan format pengendalian matrik resiko yang serupa untuk menilai resiko pengendalian untuk tujuan audit terkait saldo dan penyajian serta pengungkapannya. Pengendalian matrik resiko dapat mencakup pengendalian aplikasi manual dan juga otomatis. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kesempatannya, perkenalkan nama saya Aulia Naura dengan NIM 334. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan saya akan membahas tentang yang pertama, mengidentifikasi tujuan audit. Langkah pertama dalam penilaian adalah mengidentifikasi tujuan audit untuk golongan transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan yang menjadi dasar penilaian tersebut. Misalnya, hal ini dilakukan untuk kelas transaksi dengan menerapkan tujuan audit khusus terkait transaksi yang diperkenalkan sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk umum untuk setiap jenis transaksi utama entitas. Misalnya, auditor membuat penilaian atas tujuan keterjadian untuk penjualan dan penilaian terpisah atas tujuan kelengkapan. Dan yang kedua, mengidentifikasi pengendalian yang ada. Selanjutnya, editor menggunakan informasi yang dibahas di bagian sebelumnya tentang memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal untuk mengidentifikasi pengendalian yang berkontribusi untuk
mencapai tujuan audit terkait transaksi. Salah satu cara bagi auditor untuk melakukan hal ini adalah mengidentifikasi pengendalian untuk memenuhi setiap tujuan. Misalnya, auditor dapat menggunakan pengetahuan tentang sistem klien untuk mengidentifikasi pengendalian yang kemungkinan besar dapat mencegah kesalahan atau kecurangan dalam terjadinya tujuan audit terkait transaksi. Dan yang ketiga, mengaitkan pengendalian dengan tujuan audit terkait. Setiap pengendalian memenuhi satu atau lebih tujuan audit yang terkait. Tugu matriks digunakan untuk menunjukkan bagaimana setiap pengendalian berkontribusi pada pencapaian satu atau lebih tujuan audit terkait transaksi. Matriks resiko pengendalian yang serupa akan dilengkapi untuk tujuan audit yang terkait dengan keseimbangan dan penyajian dan verifikasi dan mengevaluasi kekurangan pengendalian, kekurangan signifikan, dan material kelemahan. Standar auditing mendefinisikan 3 tingkat adanya pengendalian internal. Yang pertama yaitu kontrol defisiensi, yang dimana kekurangan kontrol terjadi jika desain dan implementasi atau operasi pengendalian tidak mengizinkan perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji secara tepat waktu dalam pelaksanaan fungsi yang ditugaskan kepada perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu defisiensi yang signifikan, yang dimana kekurangan yang signifikan terjadi jika ada salah satu atau lebih dari kekurangan pengendalian yang lebih ringan daripada kelemahan material dan cukup penting untuk diperhatikan oleh perusahaan yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaporan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu kelemahan material. Kelemahan material terjadi jika suatu defisiensi yang signifikan menghasilkan kemungkinan yang wajar bahwa pengendalian internal tidak akan mencegah atau mendeteksi salah saji laporan keuangan material secara tepat waktu. Lalu, 5 langkah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan yang signifikan dan kelemahan material, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kontrol yang ada. Dengan adanya kekurangan atau kelemahan material, maka auditor harus mengetahui terlebih dahulu yang dimana pengendalian tersebut harus memadai untuk dijadikan metode mengidentifikasi kontrol yang telah dibahas sebelumnya. Dan yang kedua, mengidentifikasi tidak adanya kontrol kunci. Hal ini berguna untuk memeriksa matriks resiko pengendalian. Dan yang ketiga, mempertimbangkan kemungkinan kontrol kompensasi. Kontrol kompensasi adalah satu di tempat lain dalam sistem yang mengimbangi tidak adanya kontrol kunci. Dan untuk yang keempat, yaitu memutuskan apakah ada kekurangan yang signifikan atau kelemahan material. Dan yang kelima, menentukan salah saji potensial yang dapat terjadi. Langkah ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi salah saji yang spesifik yang mungkin terjadi karena defisiensi atau kelemahan material yang sebelumnya, mengaitkan kekurangan pengendalian dengan tujuan audit. Setiap kekurangan atau kelemahan material yang signifikan dapat berlaku untuk satu atau lebih tujuan audit yang terkait pada 2 defisiensi pengendalian. Dan masing-masing hanya berlaku untuk satu yang terkait dengan transaksi objektif. Yang keenam, menilai risiko pengendalian untuk setiap tujuan audit. Setelah kekurangan pengendalian diidentifikasi dan dikaitkan dengan tujuan audit terkait transaksi, auditor dapat menilai risiko pengendalian untuk tujuan audit terkait transaksi. Hal ini merupakan keputusan penting dalam evaluasi pengendalian internal. Kemudian, auditor menggunakan semua informasi yang dibahas sebelumnya untuk membuat penilaian risiko pengendalian subjektif untuk setiap transaksi objektif. Ada berbagai cara untuk mengekspresikan pengendalian ini. Beberapa auditor menggunakan ekspresi subjektif seperti tinggi, sedang, atau rendah. Sementara cara lainnya menggunakan probabilitas numerik seperti 1,0, 0,6, atau 0,2. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raffi Ramadhani dengan NIM 2019-310322. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian pengendalian.
Pengujian pengendalian adalah prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung pengurangan resiko pengendalian yang dinilai. Menilai resiko pengendalian mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan desain, implementasi, dan operasi pengendalian untuk mengevaluasi apakah pengendalian tersebut memungkinkan akan efektif dalam memenuhi tujuan audit terkait. Auditor kemungkinan akan menggunakan 4 jenis prosedur untuk mendukung efektivitas operasi pengendalian internal. Keempat jenis prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pertanyaan yang sesuai kepada personel klien, yaitu meskipun penyelidikan tidak terlalu sumber bukti yang andal tentang operasi pengendalian yang efektif, itu masih tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Banyak kontrol meninggalkan jejak yang jelas dari bukti dokumenter, baik elektronik dan kertas, yang dapat digunakan untuk menguji kontrol. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang berhubungan dengan pengendalian. Beberapa kontrol tidak meninggalkan jejak bukti, yang berarti bahwa di kemudian hari tidak memungkinkan untuk memeriksa bukti bahwa kontrol dijalankan. Yang keempat, melakukan kembali prosedur klien. Ada juga kegiatan yang berhubungan dengan kontrol yang ada pada dokumen dan catatan terkait, tetapi isinya tidak cukup untuk tujuan auditor untuk menilai apakah pengendalian beroperasi secara efektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin-poin pengujian pengendalian, yaitu yang pertama ada ketergantungan pada bukti dari audit tahun sebelumnya. Ketika auditor berencana untuk menggunakan bukti tentang efektivitas operasi pengendalian internal yang diperoleh dalam audit sebelumnya, standar audit memerlukan pengujian efektivitas pengendalian setidaknya setiap tahun ketiga. Standar audit mengharuskan auditor untuk menguji beberapa kontrol tersebut setiap tahun untuk memastikan ada rotasi pengujian kontrol selama periode 3 tahun. Untuk poin yang kedua, ada pengujian pengendalian terkait dengan resiko signifikan. Resiko signifikan adalah resiko yang diyakini auditor memerlukan pertimbangan audit khusus. Ketika prosedur penilaian risiko auditor mengidentifikasi risiko signifikan, auditor diperlukan untuk menguji efektivitas operasi pengendalian yang mengurangi risiko ini. Jadi, semakin besar risiko, maka semakin banyak bukti auditor harus memperoleh bahwa pengendalian beroperasi secara efektif. Untuk poin ketiga, yaitu kurangnya pengujian dari seluruh periode audit. Laporan manajemen tentang pengendalian internal berkaitan dengan efektivitas pengendalian internal berada pada akhir tahun fiskal. Standar Auditing PCAOB mengharuskan auditor melakukan pengujian pengendalian yang memadai untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi secara efektif. Pengendalian yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan harus diuji pada akhir triwulan dan akhir tahun. Untuk poin yang keempat, yaitu memahami pengendalian internal dalam sistem outsourcing. Standar audit mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan kebutuhan dalam memperoleh pemahaman dan menguji kontrol pusat layanan jika aplikasi pusat pelayanan melibatkan pemrosesan data keuangan yang signifikan. Misalnya, banyak kontrol untuk audit yang terkait dengan tujuan transaksi penggajian berada dalam program perangkat lunak yang dipelihara dan didukung oleh perusahaan jasa penggajian, bukan klien audit. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Risma Nafita Putri dengan NIM 2019-310304. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan desain uji substantif.
Auditor menggunakan penilaian risiko pengendalian dan hasil pengujian pengendalian untuk menentukan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substantif terkait untuk audit atas laporan keuangan. Auditor melakukan ini dengan menghubungkan penilaian risiko pengendalian dengan tujuan audit terkait saldo untuk akun yang terpengaruh oleh transaksi utama dan untuk tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Yang sepantasnya tingkat risiko deteksi untuk setiap tujuan audit terkait saldo kemudian diputuskan menggunakan model risiko audit. Hubungan tujuan audit terkait transaksi dengan tujuan audit terkait saldo dan pemilihan serta desain prosedur audit untuk pengujian substantif atas saldo laporan keuangan. Kemudian selanjutnya pelaporan auditor tentang pengendalian internal. Sebagai bagian dari pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, auditor diperlukan untuk mengkomunikasikan hal-hal tertentu kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Informasi ini dan rekomendasi lain tentang pengendalian juga sering dikomunikasikan kepada manajemen. Yang pertama, terdapat komunikasi dengan manajemen yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor harus mengkomunikasikan defisiensi signifikan dan kelemahan material secara tertulis kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola segera setelah auditor menyadari keberadaannya. Komunikasi biasanya ditujukan kepada komite audit dan manajemen. Komunikasi yang tepat waktu dapat memberikan manajemen kesempatan untuk mengatasi kekurangan pengendalian sebelum laporan manajemen tentang pengendalian internal yang harus diterbitkan. Dalam beberapa kasus, kekurangan dapat diperbaiki cukup awal sehingga baik manajemen dan auditor dapat menyimpulkan bahwa pengendalian beroperasi secara efektif pada tanggal neraca. Bagaimanapun, komunikasi ini harus dilakukan selambat-lambatnya 60 hari setelahnya rilis laporan audit. Kemudian yang kedua, surat manajemen. Selain hal-hal ini, auditor sering mengidentifikasi masalah terkait pengendalian internal yang kurang signifikan, serta peluang bagi klien untuk membuat perbaikan operasional. Ini juga harus dikomunikasikan kepada klien. Bentuk komunikasi sering berupa surat tersendiri untuk tujuan itu, yang disebut surat manajemen. Meskipun surat manajemen tidak disyaratkan oleh standar auditing, auditor umumnya mempersiapkan mereka sebagai layanan nilai tambah audit. Yang ketiga, pendapat wajar tanpa pengecualian. Auditor akan mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas pengendalian internal atas pelaporan keuangan jika terdapat dua kondisi. Yang pertama yaitu tidak ada kelemahan material yang teridentifikasi sampai dengan akhir tahun buku. Yang kedua, tidak ada pembatasan ruang lingkup pekerjaan auditor. Yang keempat, opini tidak diinginkan atau merugikan. Ketika satu atau lebih kelemahan material ada, auditor harus menyajikan pendapat tidak wajar atas efektivitas pengendalian internal. Penyebab paling umum dari opini tidak wajar dalam laporan auditor atas pengendalian internal adalah ketika manajemen mengidentifikasi kelemahan material dalam laporannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Putri Aidil Agung Imanda dengan NIM 2019310299. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan tema pelaporan auditor tentang pengendalian internal. Untuk itu, saya akan membahas poin mengenai memenuhi syarat atau disclaimer of opinion. Dalam poin ini, kita membahas tentang pembatasan ruang lingkup mengharuskan seorang auditor untuk menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau tidak memberikan pendapat atas pengendalian internal atas keuangan pelaporan. Nantinya, jenis opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak dapat menentukan apakah terdapat kelemahan material karena adanya pembatasan ruang lingkup audit internal kontrol atas pelaporan keuangan atau lainnya. Karena audit atas laporan keuangan dan audit pengendalian intern atas pelaporan keuangan terintegrasi, maka auditor harus mempertimbangkan hasil audit prosedur yang dilakukan untuk menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan ketika menerbitkan laporan audit atas pengendalian internal.
Poin selanjutnya, mari kita bahas bagaimana misalnya kita mengasumsikan auditor mengidentifikasi salah saji material dalam laporan keuangan yang awalnya tidak diidentifikasi oleh pengendalian internal. Maka ada kemungkinan besar 4 tanggapan berikut untuk hasil penelitian ini. Yang pertama, karena terdapat kesalahan material dalam laporan keuangan, auditor harus mempertimbangkan apakah salah saji tersebut menunjukkan adanya kelemahan material, menentukan apakah salah saji tersebut sebenarnya merupakan kelemahan material atau defisiensi signifikan yang memerlukan pertimbangan dan bergantung pada sifat dan ukuran kesalahan penyajian tersebut, atau nama lainnya adalah salah saji. Selanjutnya ada tahapan kedua, yaitu auditor dapat mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan jika klien menyesuaikan laporan untuk mengoreksi salah saji sebelum diterbitkan. Lalu ada tanggapan ketiga, yaitu manajemen kemungkinan akan mengubah laporannya tentang pengendalian internal untuk menegaskan bahwa pengendalian tidak berjalan secara efektif. Lalu yang terakhir, ada auditor harus mengeluarkan opini tidak wajar atas pengendalian internal atas keuangan pelaporan jika kekurangan tersebut dianggap sebagai kelemahan material. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai mengevaluasi, melaporkan, dan menguji internal kontrol untuk non-publik dan lebih kecil perusahaan publik. Sebagian besar konsep dalam bab ini berlaku sama untuk audit perusahaan publik besar atau pelaporan dipercepat, perusahaan publik yang lebih kecil, dan perusahaan non-publik. Berikut ini mengidentifikasi dan membahas perbedaan terpenting dalam mengevaluasi, melaporkan, dan menguji pengendalian internal untuk perusahaan non-publik dan perusahaan publik yang lebih kecil yang tidak tunduk pada audit pengendalian internal. Yang pertama ada persyaratan pelaporan. Dalam audit perusahaan non-publik dan pelaporan non-percepatan, tidak ada persyaratan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor berfokus pada pengendalian internal hanya sejauh diperlukan untuk menilai resiko salah saji material dan melakukan audit yang berkualitas atas laporan keuangan pernyataan. Yang kedua, tingkat pengendalian internal yang diperlukan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap sifat pengendalian internal dan pengendalian khusus yang diterapkan. Meskipun mungkin tidak umum untuk memformalkan kebijakan dalam manual, tentu saja mungkin bagi perusahaan kecil untuk memiliki yang pertama personel yang kompeten dan dapat dipercaya dengan garis wewenang yang jelas, yang kedua prosedur yang tepat untuk otorisasi, pelaksanaan dan pencatatan transaksi, yang ketiga dokumen, catatan dan laporan yang memadai, yang keempat kontrol fisik atas aset dan catatan, dan yang kelima sampai tingkat tertentu pemeriksaan independen atas kinerja. Yang ketiga, ada tingkat pemahaman yang dibutuhkan. Standar audit mengharuskan auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan pada asersi yang relevan tingkat. Risiko ini dinilai untuk merancang proses audit yang efektif. Di dalam praktiknya, prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal sangat bervariasi dari satu klien ke klien yang lainnya. Yang keempat, tingkat pemahaman yang dibutuhkan. Standar audit mengharuskan auditor memperoleh pemahaman yang cukup tentang pengendalian internal untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan pada asersi yang relevan tingkat. Risiko ini dinilai untuk merancang prosedur audit yang efektif. Di dalam praktiknya, prosedur untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian internal sangat bervariasi dari satu klien ke klien lainnya. Yang kelima ada luas pengujian pengendalian yang diperlukan. Auditor tidak akan melakukan pengujian pengendalian ketika auditor menilai resiko pengendalian secara maksimal, baik karena pengendalian tidak memadai atau karena audit dapat diselesaikan secara lebih efisien dengan tidak mengandalkan dan menguji kontrol. Ketika resiko pengendalian dinilai di bawah maksimum, auditor merancang dan melaksanakan kombinasi pengujian pengendalian dan prosedur substantif untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan pernyataan dinyatakan secara wajar. Baik, untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak lingkungan terhadap pengendalian risiko penilaian dan pengujian.
Dampak dari pengendalian umum dan pengendalian aplikasi pada audit kemungkinan akan bervariasi tergantung pada tingkat kerumitan di lingkungan TI. Bahkan dalam yang kurang kompleks lingkungan TI, auditor masih bertanggung jawab untuk memperoleh pemahaman tentang pengendalian komputer umum dan aplikasi karena pengetahuan tersebut berguna dalam mengidentifikasi resiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. 3 pendekatan yang digunakan oleh auditor ketika mengaudit melalui komputer yaitu yang pertama, pendekatan data pengulian. Dalam pendekatan ini, auditor memproses data pengujiannya sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian yang terotomatisasi memproses data tepat pada pengujian itu. Pendekatan ini memiliki 3 pertimbangan utama, yaitu yang pertama, data pengujian harus mencakup semua kondisi yang relevan yang ingin diuji oleh auditor. Auditor harus merancang data pengujian untuk menguji semua pengendalian kunci berbasis komputer dan memasukkan data yang realistis yang mungkin akan menjadi bagian dari pemrosesan normal klien, termasuk transaksi sah dan tidak sah. Yang kedua, program aplikasi yang diuji oleh data pengulian auditor harus sama dengan yang digunakan klien selama tahun berjalan. Salah satu pendekatan adalah menjalankan data pengujian atas dasar kejutan. Mungkin secara acak selama tahun berjalan walaupun agak mahal dan menghabiskan waktu. Yang ketiga, data pengulian harus dieliminasi dari catatan klien. Jika auditor memproses data pengujian sedangkan klien memproses transaksinya sendiri, auditor harus menghilangkan data pengujian dalam file induk klien setelah pengujian itu selesai. Karena kompleksitas dari banyak program perangkat lunak aplikasi klien, auditor yang menggunakan pendekatan ini seringkali memperoleh bantuan dari spesialis auditor komputer. Banyak kantor akuntan publik yang lebih besar mempunyai staf yang ditugaskan untuk membantu menguji pengendalian aplikasi klien. Sekian presentasi dari saya, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kemudian saya ingin melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya mengenai dari dampak lingkungan terhadap pengendalian risiko penilaian dan pengujian. Yang kedua, ada simulasi paralel. Nah, auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakan oleh perangkat lunak lain, dengan menggunakan file data yang juga sama. Tujuannya adalah untuk menentukan keefektifan pengendalian yang terotomatisasi dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Pendekatan ini disebut pengujian simulasi paralel. Perangkat lunak audit tergeneralisasi memiliki 3 keunggulan, yaitu relatif mudah melatih staf auditor untuk menggunakannya. Kemudian, perangkat lunak tersebut dapat diterapkan pada berbagai klien dengan penyesuaian yang minimal. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan pengujian audit jauh lebih cepat dan lebih terinci daripada menggunakan prosedur manual yang tradisional. Selanjutnya, pada slide ini juga masih membahas mengenai dampak lingkungan terhadap pengendalian risiko penilaian dan pengujian. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu ada pendekatan modul audit tertanam. Ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tertentu. Pendekatan modul audit tertanam memungkinkan auditor untuk terus mengaudit transaksi dengan mengidentifikasi transaksi aktual yang diproses oleh klien yang dibandingkan dengan data pengujian dan pendekatan simulasi paralel. Walaupun dapat menggunakan satu atau setiap kombinasi dari pendekatan pengujian, biasanya auditor menggunakan yaitu yang pertama ada data pengujian untuk melaksanakan pengujian pengendalian dan data pengujian substantif atas transaksi. Kemudian simulasi paralel. Untuk pengujian substantif seperti menghitung ulang jumlah transaksi dan menjumlahkan file induk catatan tambahan saldo akun. Dan yang terakhir, modul audit tertanam untuk mengidentifikasi transaksi tidak biasa bagi pengujian substantif.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.